pendidikan sebetulnya ilmu yang relatif umum ya, artinya ilmu pendidikan juga dipelajari di FKIP, tetapi memang kita lebih spesifik lagi, di samping mengkaji ilmu pendidikan secara umum, juga mengkaji ilmu pendidikan secara lebih spesifik lagi, yaitu ilmu pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Nah, intinya ketika kita mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan Islam, kompetensi yang diharapkan, jadi kompetensinya mahasiswa, kompetensi yang harus dicapai atau CPL ya, capaian pembelajaran yang harus dicapai, yaitu mahasiswa memiliki pemahaman tentang ilmu pendidikan Islam dan mampu mengkristal sebagai karakter. Jadi intinya ilmu pendidikan Islam yang kita pelajari ini diharapkan membekali mahasiswa untuk bisa memahami berbagai cakupan yang dimiliki ilmu pendidikan Islam, tetapi sekaligus terinternalisasi kepada diri sehingga membentuk karakter pendidik Muslim. Jadi karakternya adalah karakter pendidik Muslim. Oke, itu CP mata kuliah ini. Jadi diharapkan setelah kuliah ini selesai nanti kalian sudah bisa menjelaskan, bisa menguraikan, bisa memberi deskripsi yang lengkap, yang utuh sebetulnya ilmu pendidikan Islam itu seperti apa. Terus ilmu yang sudah dipelajari itu betul-betul kita hayati dan kita bisa menerapkannya secara baik, khususnya nanti ketika kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan secara umum. Nah itu ya, jadi capaian atau tujuan kita mempelajari mata kuliah ilmu pendidikan selama 1 semester ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita itu sebetulnya perlu memahami kehidupan masyarakat kita, termasuk kehidupan umat Islam secara nasional maupun secara global. Kalau saya bertanya kepada kalian, kondisi umat Islam sekarang atau kurun belakangan ini atau di era kontemporer ini ya, era kontemporer ya, era kekinian, itu kira-kira umat Islam itu dalam keadaan membanggakan atau memprihatinkan? Umat Islam itu kehidupannya itu, peradabannya itu maju atau peradabannya itu terbelakang? Coba amati secara umum, apakah umat Islam itu, ya umat Islam itu boleh jadi ya negara-negara yang mayoritas dulunya umat Islam, contohnya Indonesia, Malaysia, Brunei, agak lagi ke Timur Tengah itu juga banyak yang mayoritas dulunya Muslim. Afrika ada, Mesir itu masuk Afrika, Tunisia itu masuk Afrika kayaknya. Terus kemudian beberapa negara yang lain apakah Sudan, Libya, Eropa
ya yang mayoritas mungkin Turki ya. Turki negaranya itu ada di dua benua, bagian di Asia, sebagian besar ya, dan sebagian lagi di Eropa. Tetapi Turki memilih bergabung dengan Eropa, jadi kategorinya ya dia Eropa. Nah itu umat Islamnya banyak, tetapi memang jumlah penduduk Muslim terbesar ya di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, yang tadi itu jawab, menurut kalian umat Islam itu kondisinya baik-baik saja atau ya nggak baik-baik saja? Silakan. Ayo. Siapa yang memulai dulu? Apa saya tunjuk? Isma, gimana Isma? Agak dikerasin, biar rekam, biar rekam. Mbak Isri gimana Mbak Isri? Kalau menurut saya ada yang juga ada yang membatalkan. Kalau yang dari yang memperhatikan memperhatikan beberapa waktu kemarin itu ada berita-berita tentang yang orang Muslim tapi dia itu pakai pakaian ketat dan melakukan hal yang tidak senonoh. Seperti itu dia tahu, dia berkerudung, dia tahu kewajiban memenuhi Allah tapi dia berlaku tidak senonoh. Itu sangat memperhatikan. Kemudian ada yang membanggakan itu sekarang banyak pondok pesantren yang berkembang pesat membangun anak didik yang bagus-bagus, menghafal Quran, bisa baca kitab, paham fikih, itu bisa untuk regenerasi tokoh-tokoh ulama sejak muda. Oke. Sekarang saya ingin memberi contoh. Di TV, di media sosial hari ini atau mungkin hari kemarin itu pemberitanya luar biasa. Palestina, Israel. Pertanyaannya itu begini, mengapa sih Palestina dan Israel ini nggak selesai-selesai? Ada yang tahu? Kamu suka membela Palestina enggak? Ya, memberi donasi juga mungkin ya. Ya bagus itu, tapi begini, perlu kita cermati bersama. Kenapa sih Palestina ini dari hari ke hari tanahnya itu, tanah yang diduduki orang-orang Palestina itu semakin hari itu semakin apa itu? Semakin kecil, semakin sempit. Karena Israel selalu memperluas wilayahnya. Jadi wilayah Israel dulunya itu kecil. Orang-orang Israel itu pada awalnya berada di Eropa, tersebar di Eropa. Orang-orang Yahudi, suku atau ras keturunan Yahudi itu awalnya tidak punya negara, dan Palestina itu adalah jajahan Inggris. Kalau Indonesia jajahannya Belanda. Nah, ketika Inggris mau melepas Palestina, itu memberi konsesi kepada orang-orang
untuk pindah ke situ. Nah, Yahudi itu ternyata memiliki lobby yang sangat kuat di Amerika juga. Mereka ketika kemudian menduduki wilayah Palestina, itu semakin diperluas, semakin banyak orang-orang Yahudi yang kemudian pindah ke situ, karena bagi mereka itu sesuai dengan janji yang ada di kitab sucinya, bahwasanya Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Jadi mereka itu berkeyakinan bahwasanya Palestina itu adalah tanahnya Yahudi. Padahal di situ sudah bermukim orang-orang Palestina. Semakin luas dan mereka di backup penuh oleh negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan luar biasa. Kalau sekarang misalnya terjadi, misalkan sekarang Hamas kan sekarang itu yang pemerintah Gaza itu dan membombardir Israel yang menurut berita 200 orang meninggal dunia di Israelnya. Israel pun kemudian membalas dan juga ratusan orang Palestina yang meninggal. Jadi Hamas dan orang-orang Palestina itu menganggap bahwa mereka itu melakukan itu karena terdesak terus-menerus. Masa setiap hari itu ada saja perluasan wilayah pendudukan istilahnya. Tapi bagi Israel dan pendukungnya seperti Amerika dan Inggris, Israel itu sah. Kenapa? Karena wilayah Palestina itu wilayah jajahan Inggris dan sampai sekarang belum ada ketentuan dari PBB yang menyatakan bahwa Palestina itu negara merdeka. Negara dianggap merdeka itu kalau sudah diakui PBB. Walaupun Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina, negara-negara Islam lainnya juga mengakui bahwasanya Palestina itu negara merdeka. Tapi selama PBB itu belum menetapkannya, maka tidak bulat dan seakan-akan itu belum memiliki landasan hukum sebagai negara yang sah begitu. Walaupun ada presidennya macam-macam. Sejarahnya begitu. Jadi wilayah Palestina itu semakin habis. Orang-orang Palestina itu semakin tergusur. Memang sebagian juga ada yang menjadi warga negara Israel akhirnya. Ya mungkin terpaksa lah, gimana lagi? Masa harus melawan Israel terus, dan resikonya kan mati. Resikonya itu mesti mati. Dan setiap hari kan mesti aja ada yang ditembak atau bagaimana. Ya mungkin karena mereka selalu melakukan perlawanan. Orang-orang Palestina selalu melakukan perlawanan terhadap Israel. Sebetulnya perjuangan untuk Palestina merdeka itu sudah dilakukan lama gitu. Hampir semuanya sepakat. Ternyata di PBB, kamu ngerti PBB nggak? Itu ada namanya, ada 5 negara yang punya hak veto. 4 misalnya sudah bersepakat. Misalnya China sudah bersepakat, Prancis, Inggris sudah sepakat. Amerika nggak sepakat, ini nggak jadi. Walaupun negara 100 sudah mengakui Palestina itu merdeka, tapi karena tadi PBB nggak bisa memutuskan karena ada yang memveto, ya nggak jadi. Nah, kondisi Palestina sampai sekarang itu masih seperti itu. Sehingga Israel itu merasa punya hak untuk menduduki
wilayahnya Palestina dan semakin habis. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas di dunia Muslim bukannya mendukung Palestina untuk merdeka? Tapi pertanyaan, kenapa kok tidak mampu melakukannya? Ayo coba, apa yang terjadi? Karena dunia ini yang menguasai bukan umat Islam. Jadi secara umum memprihatinkan umat Islam itu. Padahal Indonesia itu ya selalu kan membantu Palestina, membantu Ghana, membantu apapun lah. Jadi bahkan mendirikan rumah sakit di sana. Bayangkan, negara-negara yang lain juga begitu. Tapi sampai hari ini Palestina juga tidak bisa merdeka. Proposal dari Indonesia dan banyak negara itu adalah solusi dua negara. Ya udahlah, kita nggak mengakui Israel itu negara begitu. Sudah diakui PBB. Tapi Palestina yang belum diakui PBB itu sebenarnya diperjuangkan untuk menjadi negara juga yang diakui PBB. Tapi sampai hari ini tidak bisa, karena masih di veto. Sehingga seakan-akan orang-orang Palestina itu tidak punya negara. Wilayahnya orang-orang Palestina itu adalah wilayahnya Israel, seakan-akan begitu. Jadi secara legal standing, secara hukum itu seakan-akan Israel itu secara hukum itu seakan-akan benar gitu. Mereka itu seakan-akan itu berada di wilayah jajahan Inggris yang sudah diberikan ke Israel, seakan-akan begitu. Mengabaikan bahwasanya tanah-tanah di situ itu adalah sudah diduduki, sudah dikuasai, sudah dimiliki oleh orang-orang Palestina. Mengabaikan itu semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa umat Islam tidak berdaya? Ayo Pak. Kenapa umat Islam yang juga jumlahnya itu juga luar biasa, kalah sedikit sama Kristen, itu kenapa kok tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Apa yang terjadi? Kenapa? Coba. Karena peradaban umat Islam secara umum itu masih tertinggal. Peradaban umat Islam secara umum itu masih tertinggal. Teknologi jauh tertinggal. Teknologi persenjataan jauh tertinggal. Kamu berani melawan perang itu lawan Amerika? Berani? Kamu ngerti Jepang kan? Jadi tahun 45 itu ya Indonesia mendapatkan blessing in disguise gitu, kayak barokah gitu, dari serangan Amerika ke Jepang. Awalnya kan Jepang dengan pesawat-pesawatnya itu melakukan serangan ke Pearl Harbor, di daerah mana ya? Daerahnya Amerika bukan? Ada filmnya kan? Nah, waktu itu kan perang dunia kan? Jepang waktu itu juga kuat menduduki Indonesia juga. Terus mereka kemudian menyerang Amerika. Ya anggapannya Amerika bisa dijatuhkan, bisa kalah begitu. Tetapi kemudian Amerika mengeluarkan bom atomnya itu. Jadi Hiroshima, Nagasaki dijatuhi bom atom, hancur sekaligus, kemudian serta-merta Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara Amerika, tentara Jepang. Nah, bagaimana kemudian Indonesia? Nah, akhirnya Indonesia tidak ada lagi yang menguasai. Jepang udah kalah, Belanda udah kalah kan awalnya sama Jepang.
Akhirnya Indonesia berkesempatan untuk memproklamirkan negaranya sebagai negara merdeka. Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang, Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda, tapi belum berhasil. Berhasilnya itu saat Jepang kemudian dibombardir oleh Amerika. Nah, coba bayangkan, kalau andaikan kamu sekarang misalnya melawan penjajah Belanda, pakai apa sih biasanya? Bambu runcing ya, bambu runcing. Kira-kira kamu berani nggak lawan Amerika yang pakai bom atom gitu? Pakai fisik aja Pak. Nanti bomnya ketika ditaruh sini itu nggak meledak. Ya Allah itu kira-kira nuruti yang mana ya kira-kira? Bapak, jadi kemerdekaan kita itu kan karena perjuangan kita melawan Belanda, melawan Jepang dengan bambu runcing. Bambu runcing itu ya hanya sebagian aja yang pakai bambu runcing. Ya banyak kan juga pakai tembak, pakai pistol. Loh kok bisa? Kalau Indonesia nggak punya senjata? Ya awalnya pakai bambu atau pakai peralatan seadanya, terus kemudian bisa merebut gitu kan, bisa merebut persenjataan. Jadi ya tidak semuanya pakai bambu itu ya pas terpaksa aja gitu. Perjuangan Indonesia menggunakan bambu runcing, lawan pistol dari jauh. Jadi udah ini cara hukum alam ya, hukum sebab akibat, hukum kausalitas itu nggak mungkin menang. Nah kita itu ya tetap ikhtiar menggunakan alat apapun termasuk bambu runcing, tapi tetap berdoa untuk kemudian mendapatkan hasil. Nah doanya dikabulkan ketika pas Jepang itu dibom oleh Amerika. Nah sekarang pertanyaannya, andaikan kita semua umat Islam melawan Amerika itu kira-kira gimana? Menang nggak? Negara-negara Islam mana sih yang kuat? Persenjataannya kuat itu mana sih? Arab. Senjata mereka itu dari Amerika belinya. Udah kalau beli batu itu nggak bisa beli suku cadangnya, nggak bisa terbang pesawat. Semua negara-negara Arab itu tergantung apakah dari Amerika atau dari Prancis atau dari Inggris. Karena itu kemudian kalau umat Islam nggak bisa memperjuangkan keadilan untuk khususnya untuk sesama Muslim, ya itu antara karena tidak memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih negara-negara non-Muslim seperti Amerika.